Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Syahrani dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan membahas bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang politik. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu politik etis? Jadi, politik etis atau politik balas budi adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada 17 September 1901, Ratu Belanda Wilhelmina mengumumkan bahwa Belanda menerima tanggung jawab politik etis demi kesejahteraan rakyat kolonial mereka. Kebijakan ini adalah gagasan dari Van Deventer. Pemerintah Belanda memiliki keharusan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Caranya adalah dengan melalui 3 program yang diusung. Ketiga program tersebut adalah irigasi, edukasi, dan imigrasi. Dengan adanya politik etis, maka dibuka kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi penduduk pribumi. Akibatnya muncullah generasi terdidik dan organisasi-organisasi pergerakan nasional yang memperjuangkan nasib bangsanya. Organisasi yang pertama yaitu Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Sutarno dan para pelajar Stovia pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini digagas oleh Wahidin Sudirohusodo, bergerak di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal pergerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, organisasi ini hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan di Pulau Jawa. Hingga saat ini, tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia. Organisasi ini pun mengadakan kongres pertamanya di Yogyakarta pada bulan Oktober 1908. Adapun hasil keputusan dari kongres tersebut, yang pertama adalah Budi Utomo tidak ikut mengadakan kegiatan politik. Yang kedua, kegiatan Budi Utomo ditujukan kepada bidang pendidikan dan kebudayaan. Lalu yang ketiga, ruang gerak terbatas pada daerah Jawa dan Madura. Yang kedua adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia berdiri atas Prakarsa Sutan Kasajangan Soripada dan R.M. Noto Suroto pada tahun 1908 di Den Haag, Belanda, yang tujuan utamanya ialah mengadakan pesta dansa-dansa dan pidato-pidato. Sejak Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara masuk, pada 1913 mulailah mereka memikirkan mengenai masa depan Indonesia. Untuk mendapatkan dukungan internasional, maka Perhimpunan Indonesia ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi internasional menentang penjajahan seperti Liga Penentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial, Liga Demokrasi Internasional, Kongres Wanita Internasional, dan mengadakan hubungan dengan Komunisme Internasional atau Komintern. Yang ketiga yaitu Sarekat Islam. Sarekat Islam atau SI pada mulanya bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan pada tahun 1911 oleh Haji Samanhudi, seorang pengusaha batik dari Kampung Laweyan, Solo. Organisasi SDI didasarkan pada 2 hal, yaitu agama Islam dan ekonomi. Tujuan pendirian SDI untuk memperkuat kemampuan para pedagang Islam agar dapat bersaing dengan para pedagang Tionghoa dan India. Dengan masuknya Umar Said Cakrominoto pada tanggal 10 September 1912, SDI diubah namanya menjadi Serikat Islam. Adapun faktor-faktor penyebab SI mendapatkan simpati dan jumlah anggota dengan waktu yang relatif singkat, yaitu pertama, Serikat Islam terbuka bagi semua golongan. Kedua, Serikat Islam berpolitik untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, Serikat Islam membela kepentingan rakyat pribumi yang menderita karena penjajahan. Yang keempat, Serikat Islam dipimpin oleh tokoh-tokoh yang dihormati seperti alim ulama dan kiai. Yang keempat yaitu Indische Partij. Indische Partij atau Partai Hindia adalah partai politik pertama di Hindia Belanda.
berdiri tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai yaitu EFE Dewes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Partai ini menjadi organisasi orang-orang pribumi dan campuran di Hindia Belanda. Tujuan didirikannya Indische Partij ini adalah untuk mempersatukan semua Inders sebagai persiapan menuju kehidupan bangsa yang merdeka. Inders adalah semua orang yang lahir di Indonesia dan mengaku bertanah air Indonesia, baik orang Indo-Belanda, Cina, Arab maupun pribumi asli. Yang kelima yaitu Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia atau PNI adalah partai politik nasionalis di Indonesia yang didirikan pada tanggal 4 Juli tahun 1927. PNI didirikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dan para anggota Algemeen Study Club. Tujuan PNI adalah Indonesia merdeka. Tujuan tersebut akan dicapai dengan azas percaya pada diri sendiri yang artinya memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang rusak karena penjajahan dengan kekuatan sendiri. Yang keenam yaitu Partindo. Partai Indonesia atau disingkat Partindo adalah salah satu partai politik yang pernah ada di Indonesia. Pendirian partai ini merupakan hasil keputusan Sartono sewaktu ia menjabat Ketua PNI lama menggantikan Soekarno yang ditangkap pemerintah Belanda tahun 1929. Sartono membubarkan PNI dan membentuk Partindo. Tujuan pokok Partindo sama dengan PNI lama yaitu mencapai Indonesia merdeka dengan menjalankan politik non-koperasi terhadap pemerintahan Belanda. Tindakan Sartono ini mendapat reaksi keras dari anggota PNI lama, diantaranya Hatta dan Sultan Syahrir, serta golongan yang tidak menyetujui dengan pembubaran ini. Mereka membentuk Golongan Merdeka dan menjadi organisasi baru bernama Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru. Partindo dan PNI baru bersaing dalam memperoleh simpati rakyat. Dan yang terakhir ada Parindra. Partai Indonesia Raya atau Parindra merupakan fusi dari Budi Utomo dengan Partai Bangsa Indonesia atau PBI yang didirikan pada tanggal 26 Desember 1935. Dr. Sutomo dipilih sebagai ketua Parindra dan Surabaya sebagai pusatnya. Parindra berupaya memajukan kaum tani dengan mendirikan rukun tani, membentuk serikat sekerja, mengajukan Swedesi dalam ekonomi, dan mendirikan Bank Nasional Indonesia. Tokoh Parindra yang terkenal sangat gigih perjuangan di dalam Volksraad adalah M.H. Tamrin. Parindra juga menjadi pelopor utama terbentuknya Gabungan Politik Indonesia atau GAPI dengan tuntutan Indonesia berparlemen. Adapun dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang politik, yang pertama penerapan sistem indirect rule atau sistem pemerintahan tidak langsung dengan menjadikan para bupati sebagai penguasa VOC. Dua, munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda. Ketiga, kebijakan Belanda yang sangat mempengaruhi kehidupan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Keempat, Belanda menjadikan bupati daerah sebagai alat kekuasaan pemerintahan mereka. Dan yang kelima, kekuasaan kerajaan bergantung pada kekuasaan kolonial Belanda. Jadi, jika saya hidup di masa itu, saya akan mengikuti kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang diberikan agar menjadi generasi yang terdidik untuk memahami perkembangan dunia supaya bisa memerdekakan Indonesia dan ikut serta dalam organisasi pergerakan nasional untuk membebaskan rakyat Indonesia dari pemerintahan negara penjajahan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan kata atau penyampaiannya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.